Enak betul rasanya mata memandang. Wajar saja, ini nah kota terbersih nomor 1 di Nusantara dan yang kedua di Asia Tenggara setelah kota Pitnasulok di Thailand. Ini kota kebanggaanku, kota Balikpapan. Orang-orang di kotaku ini memang punya kesadaran tinggi menjaga kebersihan dan ketertiban di sepanjang kota. Ditambah tata ruang kotanya yang rapi dan keramahan penduduknya, membuat siapapun pasti nyaman dan kerasan tinggal di sini. Kota Balikpapan letaknya terpisah jarak 2 jam perjalanan darat saja dari ibu kota provinsi Kalimantan Timur di Samarinda. Kota Balikpapan diciptakan menjadi pusat ekonomi di Kalimantan Timur, karena disinilah pintu masuk utama mereka yang hendak beraktivitas di sepanjang Kalimantan Timur. Denyut perekonomiannya cepat, juga dukungan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai. Memudahkan aktivitas semua orang di daerah Banua Patra ini. Banua Patra memang lekat menjadi julukannya kota Balikpapan, artinya kota minyak. Karena itu, kotaku ini tumbuh menjadi kota kecil yang maju dan modern, membuat banyak pendatang semakin berminat mengadu nasib di sini. Sampai-sampai Balikpapan dijuluki juga sebagai kota pekerja. Tapi kalau sudah waktunya akhir pekan, kami paling senang ya ini kumpul-kumpul seperti ini. Namanya tinggal di kota pekerja. Akhir pekan memang menjadi waktu luang yang berharga. Kami bisa beraktivitas santai, silaturahmi, atau sekedar have fun di luar rumah. Salah satunya ya di Pantai Kemala ini pantai yang dirancang dengan nuansa Bali, atau kami lebih sering menyebutnya Balikpapan. Ngomong-ngomong soal kehangatan, orang Balikpapan itu juga hangat-hangat loh. Maksudnya itu orang Balikpapan ramah-ramah dan terbuka. Ndak pandang bulu dan ndak masalah dari mana asalnya. Buktinya, Balikpapan kini makin kaya dengan keragaman etnis yang ada. Kami hidup rukun berdampingan dan saling menghargai. Seperti saya dan teman-teman ini contohnya. Kalau Umi, dia keturunan Jawa. Sedangkan Putri, orang tuanya keturunan Bugis, sama seperti bapak saya. Tapi mama saya aslinya orang Pasir Balik. Penduduk asli yang diyakini pertama kali tinggal di Balikpapan. Kemajuan yang terjadi di Balikpapan membuat orang Pasir Balik memilih untuk mencari lahan baru yang masih bisa dijadikan lahan bercocok tanam. Orang Pasir Balik memang lebih senang mengikuti ajaran leluhur yang mengajarkan kami dekat dengan alam. Saat ini, kebanyakan orang Pasir Balik telah menetap di Penajam, wilayah di sebelah barat kota Balikpapan. Penajam ini kota kelahiran saya. Orang Pasir Balik yang bertahan di Balikpapan selalu semangat dan optimis terlibat membangun kampung halamannya. Sebagai duta wisata kota Balikpapan dari keturunan Pasir Balik, saya ingin membuktikan semangat dan optimisme orang Pasir Balik membuat kota Balikpapan lebih maju lagi.
Tentunya kami harus kompak dengan etnis lain, sesama orang Balikpapan di kota tercinta ini. Kota Balikpapan masih mempunyai sekitar 50% areal hutan. Buat ukuran kota modern, Balikpapan terus berupaya mengimbangi kelestarian alam. Seperti halnya kami melestarikan habitat maskot kota kami yang terancam punah, yaitu beruang madu. Ini nah adik sepupu saya, namanya Cahya. Saya senang mengajaknya berkunjung ke kawasan wisata pendidikan lingkungan hidup atau KWPLH Beruang Madu. KWPLH Beruang Madu dibangun sejak tahun 2005. Di sini ada 6 ekor beruang madu, ditempatkan di lahan seluas 1,3 hektar areal hutan, dari 15 hektar keseluruhan area KWPLH. Hutan untuk beruang madu ini dikondisikan layaknya habitat asli beruang madu, atau istilahnya enclosure beruang madu. Dua kali sehari, setiap jam 8 pagi dan jam 2 siang, petugas lapangan KWPLH menyebarkan makanan untuk beruang madu, berupa buah-buahan dan madu yang dioleskan di batang pepohonan. Butuh waktu 1 jam sampai penyebaran makanan selesai. Setelah itu, barulah pengunjung bisa melihat beruang madunya. Karena beruang madu tergolong hewan buas, jadi pengunjung hanya bisa melihatnya dari balik pagar kawat ini saja. Waktu pertama kali dibawa ke KWPLH ini pun, kondisi semua beruang madu dalam keadaan cacat dan luka. Kasihan sekali nah, padahal beruang madu termasuk hewan yang dilindungi negara. Sebagai pemakan segala atau omnivora, beruang madu juga memakan serangga dan hewan-hewan lain yang ukurannya lebih kecil dari tubuhnya. Secara fisik, beruang madu itu jenis beruang terkecil di dunia. Panjang rata-rata tubuhnya 1,5 meteran saja. Beratnya sekitar 50-65 kg. Tidak jauh berbeda dengan berat hikmalah atau manusia dewasa pada umumnya. Lihat saja ini nah, kalau mereka sudah mencari makan seperti ini, cuek saja nah mereka, meskipun ditonton banyak pengunjung di sini. Tapi yang paling saya kagumi dari beruang madu ini, yaitu semangat dan optimisme mereka bertahan hidup. Seperti halnya semangat dan optimisme kami orang Pasir Balik, melestarikan dan menjaga tradisi kesederhanaan hidup kami. Dinet. Sudah lama sebetulnya, Mama mengajak saya menemaninya pulang kampung. Maklum, keluarga kami sempat melewatkan silaturahmi tahunan keluarga besar waktu Lebaran kemarin. Syukurlah, akhirnya saya punya kesempatan ini. Dengan menumpangi kapal feri selama 1 jam ke Penajam, dilanjutkan perjalanan darat selama 3 jam, saya dan Mama akan berkunjung ke Tanah Grogot, tanah leluhur orang Pasir Balik.
Ini nah, kota Tanah Grogot, dialiri Sungai Kandilo di tengah kotanya. Luas kotanya 1/15-nya kota Balikpapan saja. Kecil memang, tapi disinilah pusatnya suku Pasir berada. Pasir Balik adalah satu dari 11 subsuku Pasir yang ada. Kalau sudah sampai di Tanah Pasir, barulah terasa kangennya hidup ala orang Pasir Balik yang sesungguhnya. Lihat saja, saya dan Mama baru sampai di rumah nenek, kami sudah disuguhkan sajian khasnya semua orang Pasir. Enak sekali nah rasanya. Ini namanya sanole, diolahnya sama seperti beras. Ibaratnya nasi, sanole ini makanan olahan sagu, yang jadi makanan pokok waktu zaman nenek masih muda dulu. Kalau ini sayur sagu, namanya kapurung. Rasa kenyal sagu dan gurih sayurnya. Kalau saya sudah makan kapurung ini, bisa-bisa yang lain ndak kebagian nah. Sejak zaman leluhur, kami hidup bercocok tanam, salah satunya mengolah pohon sagu. Pohon sagu itu aslinya besar sekali. Diameternya saja 1/4 meter ukurannya. Tingginya mencapai 5-9 meter. Karena itu, batang pohon sagu harus dipotong-potong terlebih dulu sebelum diparut. Caranya ya tak jauh lah seperti memarut kelapa. Hasil parutan kemudian dikumpulkan, lalu dituang ke jaring untuk ditoda-toda atau diinjak-injak. Parutan sagu ditoda supaya sarinya keluar. Ini dia seninya orang Pasir membuat sagu. Meskipun pembuatannya harus ditoda-toda, tapi sagunya orang Pasir sudah terbukti menjadi bahan makanan pokok yang sehat dan kaya gizi. Sari sagu yang sudah terkumpul ditampung untuk disaring kotorannya. Lalu didiamkan selama 1-2 jam. Sari yang mengendap akan menghasilkan serpihan sagu yang siap diangkat. Daerah tepi Sungai Tanah Pasir memang banyak ditumbuhi pohon sagu. Di Kecamatan Pasir Belengkong ini contohnya, sekitar 80% penduduknya hidup dari membuat sagu. Kalau di tempatnya Kai Ius, sagu yang dihasilkan bisa mencapai 3-4 karung setiap harinya. Berat satu karungnya saja rata-rata 60-70 kg. Harga awal di tempat pembuatannya Rp3.500 per kilogram. Kalau sudah sampai kota, harganya bisa naik jadi Rp5.000. Membuat sagu hingga saat ini menjadi salah satu mata pencaharian kebanyakan orang Pasir. Inilah bukti optimisme semangat kami melestarikan tradisi leluhur Pasir.
Selain sagu, orang Pasir juga hidup dari padi. Bercocok tanam adalah salah satu warisan leluhur yang masih kami jalankan hingga kini. Nasok Nias ini salah satu wujud lainnya. Nias artinya padi. Sedangkan nasok adalah orang yang membuat lubang tanam pada tanaman padi. Yang melakukan nasok biasanya yang laki-laki. Nah, yang perempuannya bertugas meletakkan benih padinya. Budaya cocok tanam orang Pasir saat gotong royong menanam padi seperti ini, istilahnya disebut nyempolo. Kalau nyempolo sudah selesai, pemilik lahan biasanya mengundang orang-orang yang sudah membantunya ke pondoknya. Di sini, pemilik lahan menjamu tamunya dengan sajian sederhana sebagai tanda terima kasihnya. Pondok kecil di tengah ladang ini namanya pemeo. Pemeo sengaja disiapkan kalau sudah masuk musim tanam padi untuk tempat singgah saat menggarap lahan. Masa panen nanti, biasanya kami merayakannya dengan sesembahan acara hiburan rakyat. Salah satunya tari tulung singkir. Tari tulung singkir adalah tarian khas orang Pasir. Khususnya Pasir pedalaman, seperti suku Pasir Pematang. Menginjak generasi kelima, tari tulung singkir menggunakan media bambu atau tulung yang bersuara nyaring untuk menggambarkan keceriaan orang Pasir saat menyambut panen raya. Gerakannya sederhana yang melambangkan cara bercocok tanam orang Pasir. Irama dan lama menarinya disesuaikan dengan kemampuan seberapa lama penari dan pengiring musik mampu membawakan tariannya. Musik tulung singkir juga sederhana, hanya diiringi dengan tengkanong atau serupa gamelan, gong, dan 2 buah gendeng. Kami orang Pasir pernah besar dalam sebuah kerajaan Sadurengas. Sebagai keturunan Pasir Balik dan saat ini mengemban tugas Duta Wisata Kota Balikpapan, berkunjung ke Tanah Pasir rasa-rasanya belum lengkap kalau tidak datang ke museumnya. Inilah Museum Sadurengas, tempat penyimpanan benda-benda pusaka peninggalan leluhur kami. Di sini, saya dan orang Pasir lainnya bisa mendalami tentang sejarah nama besar leluhur kami. Ada yang bilang kalau kerajaan leluhur kami sudah berdiri sejak tahun 630 Masehi. Tapi pemerintah Kabupaten Pasir mengakui kalau kerajaan Sadurengas baru berdiri pada abad ke-15. Saat Islam mulai masuk, kerajaan Sadurengas berganti menjadi Kesultanan Pasir. Melihat benda-benda pusaka di sini membuat saya semakin bangga menjadi orang Pasir. Ini bukti kalau bangsa Pasir juga berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan dari tangan penjajah. Seperti halnya orang Pasir Balik, yang juga tidak mau ketinggalan ikut membangun kota Balikpapan. Hidup rukun berdampingan dalam keragaman adalah kekuatan kami membangun Balikpapan.
Menjaga kekayaan alam dan tradisi adalah bagian dari perjuangan memajukan tanah kami. Tanah Pasir Balik yang saya banggakan, kepingan Indonesia di timur Kalimantan. Indonesia, bagus.